Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak baru di Sumatera guna memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan storage diperlukan agar cadangan BBM Indonesia bisa meningkat hingga 3 bulan dari kapasitas saat ini yang masih terbatas. Bahlil menjelaskan, kemampuan penyimpanan BBM nasional selama ini hanya mampu menampung stok maksimal 25 hari. Kondisi tersebut membuat cadangan energi Indonesia relatif terbatas dibandingkan sejumlah negara lain. BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari. Maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20-23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal. Teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari. Mau isi taruh di mana? Kita nggak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita nggak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Inilah kekurangan kita. Tapi tidak usah kita saling menyalahkan siapa-siapa. Ini yang harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Membangun storage agar cadangan kita bisa sampai dengan 3 bulan. Seperti diketahui, rencana peningkatan kapasitas cadangan energi tersebut muncul di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia. Salah satunya adalah ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada distribusi energi global. Kita ke informasi seputar haji, pemirsa. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut ada 58.867 jemaah umroh asal Indonesia yang saat ini masih tertahan di Arab Saudi karena terdampak eskalasi perang di Timur Tengah. Imbas perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia berupaya meminimalisir kerugian yang dialami pihak travel maupun jemaah umroh yang masih tertahan di Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut akan melakukan langkah negosiasi dengan otoritas Saudi dan maskapai penerbangan untuk dapat memberikan keringanan kepada travel maupun jemaah umroh, mulai dari biaya penginapan hingga tiket penerbangan. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 58.867 jemaah umroh masih tertahan di Arab Saudi. Namun kabar baiknya, sekitar 7.500 jemaah telah dijadwalkan pulang dalam waktu dekat. Namun demikian, dirinya meminta kepada 60.000 calon jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat hingga bulan April untuk menunda keberangkatan atau menunggu eskalasi dampak peperangan di Timur Tengah mereda. Pasti pihak travel pasti mengalami beberapa kerugian ya, karena kan mereka sudah pesan hotel misalnya ya, kemudian sudah pesan tiketing pesawat dan sebagainya, dan kondisi ini kan kondisi yang tidak bisa diprediksi, kondisi perang itu tidak bisa diprediksi. Maka oleh sebab itu nanti kami akan bicara dengan pemerintah, otoritas Saudi Arabia terkait dengan perhotelan ya, karena hotel kan di bawah pengawasan Kementerian Saudi Arabia, terutama Kementerian Pariwisata di sana, terkait dengan keringanan-keringanan yang bisa diperoleh oleh teman-teman PPIU atau travel. Kalau terkait dengan pesawat, itu rata-rata memang mereka menyediakan opsi pengembalian atau refund kalau yang belum berangkat ya. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk tetap waspada dan menjaga pasokan komoditas pangan jelang Lebaran. Pemda dan aparat penegak hukum juga diminta untuk menindak oknum distributor yang sengaja memainkan harga bahan pokok. Kementerian Dalam Negeri menilai pemerintah daerah sukses menahan laju inflasi pada komponen harga bergejolak pada bulan Ramadan. Meski demikian, Pemda diminta untuk tetap waspada dan menjaga pasokan komoditas pangan jelang Lebaran. Kepala daerah juga diminta untuk bersikap proaktif dalam merespon potensi lonjakan harga komoditas dengan turun langsung ke pasar.
Menurut Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir, Pemda dapat meniru langkah daerah sekitar yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi agar tidak terjadi perbedaan capaian yang terlalu ekstrim. Yang harus dicari dan harus turun ke pasar, tanya, wawancara, kemudian telepon kabupaten sebelah tetangga, kenapa dia bisa tidak naik? Jangan kita hanya berpangku tangan, berdiam diri, pasrah dengan nasib masyarakat kita ya, yang menjadi tanggung jawab kita berkaitan dengan harga-harga pangan ini. Kementerian Dalam Negeri meminta Pemda dan aparat penegak hukum untuk menindak oknum distributor yang sengaja memainkan harga bahan pokok. Sanksi tegas termasuk pencabutan izin usaha diminta terapkan bagi pelaku yang terbukti melakukan kejahatan ekonomi. Di tengah situasi konflik di Timur Tengah yang menimbulkan kekhawatiran terhadap rantai pasok global, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa stok dan juga pasokan pangan nasional dalam kondisi yang aman terkendali menjelang Lebaran tahun 2026. Cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 3,67 juta ton dan diperkirakan menembus 3,7 juta ton dalam waktu dekat. Di tengah situasi konflik di Timur Tengah yang menimbulkan kekhawatiran terhadap rantai pasok global, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok dan pasokan pangan nasional dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Lebaran 2026. Mentan Amran mengungkapkan pangan utama masyarakat Indonesia adalah beras sebagai sumber karbohidrat dominan. Selain beras, komoditas seperti daging dan telur ayam dan jagung juga dalam kondisi aman. Konsumsi beras nasional disebut mencapai 65 hingga 70% dari pola pangan masyarakat. Oleh karena itu, swasembada beras menjadi indikator kunci ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global. Pangan kita yang menjadi utama adalah untuk Indonesia, karbohidrat dan beras. Pangan itu adalah beras yang menjadi inti dari pangan kita. Kalau yang lain masih bisa kita cari substitusi. Kalau tidak ada daging bisa telur. Kalau tidak ada telur bisa ikan. Tetapi karbohidrat sekarang bisa disubstitusi ke ubi dan seterusnya, singkong. Tetapi untuk orang Indonesia masih butuh pangan. Dan pangan untuk beras itu konsumsi 70%. Yang lainnya tambah sayur dan seterusnya. Adapun untuk cadangan beras pemerintah saat ini telah mencapai 3,67 juta ton dan diperkirakan menembus 3,7 juta ton dalam waktu dekat. Angka ini diklaim sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah dengan target meningkat hingga 5 juta ton pada April mendatang tanpa impor.